Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada adik-adik sekalian. Perkenalkan, nama saya Rijab, salah satu mahasiswa Universitas Tadulako yang melaksanakan PLP di SMA 7 Palu ini. Baik, kepada adik-adik sekalian, pada pagi hari ini alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu sesuai kepercayaan dan keyakinan kita pada Tuhan yang masing-masing. Sebelumnya saya akan menunjuk salah satu siswa di SMA 7 Palu ini untuk memimpin doa agar pembelajaran kita pada pagi hari ini lancar dan bisa diberkahi Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, saya tunjuk dulu salah satu siswa untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Kira-kira siapa yang bisa memimpin doa pada pagi hari ini? Saya Pak Guru. Atas nama siapa, Dek? Fikar. Oh, Fikar. Oke. Kira-kira Fikar bisa memimpin doa pada pembelajaran pada pagi hari ini? Bisa Pak Guru. Oke, kalau begitu saya serahkan dulu kepada adik Fikar untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Kepada adik Fikar saya persilakan. Baik. Untuk teman-teman, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oh, Masya Allah, itulah salah satu adik Fikar. Terima kasih kepada adik Fikar yang telah memimpin doa pada pagi hari ini, dan semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lanjut pada pembelajaran. Adik-adik sekalian bisa simak di samping saya ini ada salah satu materi-materi penting, dan saya akan jelaskan materi-materi pada pagi hari ini. Yang pertama adalah peran Indonesia pada penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Bagian yang pertamanya adalah munculnya gagasan penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di masa Perang Dingin. Munculnya gagasan penyelenggaraan Konferensi Asia di Afrika di masa Perang Dingin ini adalah salah satu bentuk gagasan negara-negara yang berada di kawasan Asia maupun Afrika ini. Salah satunya adalah negara Indonesia. Dan di negara-negara Afrika, yaitu salah satunya adalah negara Ghana. Kemudian masuk pada latar belakang diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika ini. Latar belakang diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika ini adalah bukan lain dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua dan munculnya Perang Dingin, sehingga menimbulkan beberapa persaingan antara negara-negara, baik itu negara blok barat maupun blok timur. Negara blok barat itu dihuni oleh negara-negara Amerika dan sekutunya yang menganut negara-negara liberal dan demokratis. Kemudian di bagian blok timur yang dihuni oleh negara-negara Uni Soviet yang berpahaman komunis. Latar belakang diadakannya Konferensi Asia Afrika adalah salah satunya adalah pengaruh beberapa negara-negara yang berada di blok-blok bagian barat maupun timur, dan negara-negara yang ada di Asia di Afrika itu ingin agar negara mereka itu tidak terpengaruh baik itu blok barat maupun blok timur, sehingga mereka mengadakan yang namanya Asia Afrika dengan punya beberapa tujuan tentunya. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika. Nah, salah satu tujuan diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika yaitu adalah memajukan kerjasama antara bangsa Asia Afrika dan kepentingan bersama. Yang jelas pastinya dengan adanya pertemuan atau Konferensi Asia Afrika ini yang diadakan di Bandung itu, dan Indonesia sebagai tuan rumah waktu itu pengadaan Konferensi Asia Afrika itu, dengan menghasilkan beberapa tujuan, yang salah satunya adalah sudah saya sebutkan tadi, yaitu adalah memajukan kerjasama antara bangsa Asia Afrika demi kepentingan bersama. Next, materi selanjutnya adalah pelaksanakan Konferensi Asia Afrika sebagai bukti peran aktif Indonesia pada masa Perang Dingin. Nah, pelaksanaannya Konferensi Asia Afrika ini merupakan salah satu bukti bahwasanya Indonesia sangat berperan penting dalam selesainya Perang Dunia Kedua, yaitu pada masa Perang Dingin ini. Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam melaksanakan
berbagai konferensi antara Asia Afrika ini, dan Indonesia merupakan salah satu penggagas diadakannya konferensi Asia Afrika ini. Bahkan konferensi Asia pertama itu berada di Indonesia, tepatnya pada Kota Bandung tahun 1955. Ini bukti bahwasanya Indonesia sangat berperan penting pada masa Perang Dingin. Kemudian selanjutnya adalah dampak konferensi Asia Afrika terhadap politik global. Nah, dan tentunya setelah selesainya konferensi Asia Afrika yang diadakan pertama kali Indonesia itu tentunya mendapatkan beberapa dampak terhadap negara-negara di luar. Salah satunya adalah dengan adanya konferensi Asia Afrika ini, Indonesia merupakan salah satu tuan rumah yang diadakannya konferensi Asia ini, dan negara-negara Asia Afrika ini yang mengadakan konferensi ini tidak bergabung di salah satu blok-blok negara yang saat itu sedang perang dingin, baik itu blok barat maupun blok timur. Itulah salah satu dampak politik global yang dihasilkan oleh konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan pertama kali di Indonesia. Materi selanjutnya yaitu dampak konferensi Asia Afrika terhadap kehidupan ekonomi global. Nah, salah satu dampak konferensi Asia Afrika terhadap kehidupan ekonomi global adalah beberapa terjadinya beberapa pertukaran teknologi dan pertukaran mahasiswa untuk saling menimba ilmu antara negara-negara di Asia maupun Afrika demi mencapai tujuan bersama, dan dengan capaian tujuan bersama itu sehingga bisa menghasilkan dampak-dampak ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang bagus, baik itu negara Afrika maupun negara-negara Asia. Baik, materi selanjutnya yaitu bisa adik-adik simak di samping saya, yaitu adalah peran Indonesia dalam gerakan non-blok pada masa Perang Dingin. Yang pertama itu pendirian gerakan non-blok atau disingkat dengan sebutan GNB. Pendirian gerakan non-blok ini tentunya berawal dari konferensi Asia Afrika tadi itu, karena berdirinya gerakan non-blok ini merupakan salah satu upaya Indonesia dalam menciptakannya perdamaian pada masa Perang Dingin itu. Kemudian materi selanjutnya yaitu latar belakang didirikannya gerakan non-blok. Latar belakang didirikannya gerakan non-blok ini salah satunya adalah agar negara-negara yang mendirikan gerakan non-blok ini agar tidak memihak dari salah satu blok-blok yang ada pada masa itu, baik itu gerakan non-blok barat maupun gerakan negara-negara blok barat maupun blok-blok timur, sehingga gerakan non-blok ini merupakan gerakan negara-negara yang netral yang tidak memihak antara blok barat maupun blok timur. Kemudian materi selanjutnya yaitu tujuan gerakan non-blok ini. Sudah saya katakan tadi bahwasanya tujuan gerakan non-blok ini adalah di mana negara-negara yang berada di jalur gerakan non-blok ini tidak akan memihak dari salah satu gerakan-gerakan blok yang ada pada masa itu, baik itu gerakan blok barat maupun gerakan blok timur. Salah satunya negara-negara yang berada di gerakan blok barat yaitu negara-negara Amerika dan sekutunya yang berpaham demokratis atau liberal, dan kemudian gerakan-gerakan negara blok timur itu yang berpaham komunis atau negara-negara Uni Soviet dan sekutunya. Dan Indonesia menjadi negara yang berada di gerakan non-blok ini, negara yang tidak berpihak dari salah satu gerakan-gerakan blok itu, sehingga negara yang berada pada gerakan non-blok ini merupakan negara yang netral, yang tidak berpihak kepada negara baik itu blok timur maupun blok barat. Kemudian selanjutnya yaitu pendirian gerakan non-blok sebagai bukti peran aktif Indonesia pada masa Perang Dingin ini. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwasanya pendirian negara gerakan non-blok ini merupakan salah satu pendirinya atau penggagasnya adalah Indonesia. Indonesia menjadi bukti bahwasanya Indonesia
aktif pada masa Perang Dingin ini, sehingga Indonesia berada pada gerakan non-blok ini yang tidak berpihak baik itu blok barat maupun blok timur. Kemudian yang selanjutnya adalah dampak gerakan non-blok terhadap kehidupan politik global. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya salah satu tujuan politik dari negara-negara yang berada di gerakan non-blok itu adalah menjadi negara-negara netral yang tidak berpihak baik itu dari blok barat maupun blok timur. Nah, karena kalau di gerakan non-blok, di negara-negara yang berada di gerakan non-blok itu, kalau memihak salah satunya itu pasti akan dimusuhi, karena negara-negara yang berada di gerakan non-blok itu merupakan negara-negara yang netral, yang tidak berpihak baik itu gerakan blok barat maupun gerakan negara blok timur. Kemudian materi selanjutnya adalah dampak gerakan non-blok terhadap kehidupan ekonomi global. Tentunya dengan adanya gerakan non-blok ini tentunya berdampak pada ekonomi global. Karena salah satu politik yang diadakan oleh negara-negara yang berada di wilayah non-blok ini merupakan negara-negara yang netral, yang tidak berpihak baik itu blok barat maupun timur. Tentunya akan ada pengaruh-pengaruh global yang terjadi pada negara-negara yang netral ini. Baik, materi selanjutnya bisa adik-adik perhatikan di samping saya, yaitu adalah peran Indonesia dalam misi perdamaian pengiriman kontingen Garuda pada masa Perang Dingin. Pengiriman kontingen pada masa Perang Dingin itu merupakan salah satu upaya Indonesia agar menjadikan negara Indonesia berperan dalam masa Perang Dingin itu. Bagian pertama adalah Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya organisasi perdamaian tertinggi di dunia itu adalah PBB, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Indonesia merupakan salah satu anggota dari PBB ini. Dan untuk mewujudkan perdamaian pada masa Perang Dingin itu, Indonesia juga berperan aktif dalam mengirim berbagai pasukan untuk dikirim ke negara-negara yang lagi konflik. Ini merupakan salah satu gerakan Indonesia agar Indonesia menjadi negara yang aktif dalam masa Perang Dingin itu dengan mengirim beberapa kontingen pada negara-negara yang konflik demi kedamaian bangsa-bangsa pada tatanan dunia ini. Kemudian yang selanjutnya adalah pengiriman kontingen Garuda dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Nah, dengan diadakannya pengiriman Garuda ini baru merupakan salah satu bentuk aktifnya Indonesia pada masa Perang Dingin ini, sehingga Indonesia berperan aktif dalam masa Perang Dingin ini dengan mengirim kontingen-kontingen Garuda itu. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwasanya kontingen pertama kali Indonesia kirim atau kontingen Garuda pertama dikirim pada 8 Januari 1957 ke Mesir. Ini merupakan salah satu kontingen Garuda pertama kali mereka mengirim ke negara Mesir ini, karena di sana pada tahun 1957 itu mengalami beberapa permasalahan di negara-negara Afrika ini, karena Mesir itu merupakan negara di benua Afrika dan Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di Asia. Nah, karena dari awal pertama kali itu bahwasanya negara Asia dan Afrika itu telah bekerja sama, sehingga ini merupakan salah satu upaya Indonesia agar terciptanya perdamaian itu, karena Indonesia juga merupakan salah satu anggota dari PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan ini merupakan salah satu peran aktif Indonesia pada masa Perang Dingin ini. Baik, materi selanjutnya yaitu peran Indonesia pada ASEAN dalam masa Perang Dingin ini. Ini merupakan salah satu juga materi terakhir pada kesempatan pada hari ini. Jadi adik-adik mohon simak dengan baik. Nantinya kalau ada pertanyaan, selesai saya menjelaskan ini, nanti adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian bertanya apa-apa saja yang perlu adik pertanyakan dalam materi pada pagi hari ini atau pada hari ini. Baik, yang pertama adalah peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara pada masa Perang Dingin. Salah satu upaya negara
Indonesia adalah dengan diadakannya konferensi Asia Afrika itu, dan Indonesia mewakili negara yang berada di kawasan Asia Tenggara itu. Ini merupakan salah satu peran Indonesia dalam masa perang dingin itu, dengan diadakan konferensi itu agar negara-negara di Asia, terutama di Asia Tenggara itu bisa berperan pada masa perang dingin itu, agar negara-negara pada Asia Afrika itu bisa menjadi negara-negara yang damai. Dan salah satu perwakilan negara Asia Tenggara adalah Indonesia. Kemudian yang kedua adalah pendirian ASEAN sebagai bukti peran aktif bangsa Indonesia pada masa perang dingin itu. Dengan didirikannya ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations atau disingkat dengan ASEAN itu, merupakan salah satu upaya Indonesia dalam menggerakkan perdamaian yang ada di negara-negara di Asia Tenggara ini. Dan negara Asia Tenggara itu juga merupakan negara-negara yang berada di benua Asia, yang terdiri dari beberapa Asia, baik itu Asia Barat, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Indonesia berada pada wilayah Asia Tenggara. Dan di wilayah Asia Tenggara itu kemudian mereka dirikan organisasi yang saya sebutkan tadi, ASEAN, sebagai peran aktif negara-negara yang berada di wilayah ASEAN, salah satunya Indonesia, pada masa perang dingin, agar menjadikan negara-negara di Asia Tenggara itu menjadi negara yang aktif pada masa perang dingin itu, dengan didirikannya Asosiasi of Southeast Asian Nation atau ASEAN itu. Baik, itu dulu penyampaian materi dari kakak. Semoga adik-adik sekalian bisa menyimak dengan baik dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di kehidupan yang akan datang. Mungkin itu dulu penyampaian materi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.